6, perhatikan gambar. Pertanyaannya adalah setiap simbol pada gambar di atas mewakili sebuah bilangan. Jumlah pada setiap baris terdapat di kolom kanan dan jumlah bilangan setiap kolom terdapat di baris bawah. Tentukan bilangan pengganti tanda tanya. Berarti yang ini yang ditanyakan. Perhatikan di gambar di sini ada 3 gambar ya, ada 3 gambar yang berbeda. Di sini ada bintang 4 kita anggap sebagai A, yang bintang 4 yang gambar seperti ini kita anggap sebagai A, bintang 5 kita anggap sebagai B, dan di sini ada gambar matahari kita anggap sebagai C. Ini adalah baris ke-1 dan kita ambil dari baris ke-1 sebagai persamaan ke-1, berarti arahnya ke sini. Perhatikan di sini ada 3 bintang ya, ada 3 bintang, yang bintang 4 berarti 3A ditambah B sama dengan 131. Dan sekarang kita ambil di kolom keempat, yang ini ke bawah, berarti kolom 4 ke bawah. Perhatikan bintang 4-nya ada 2, yang ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Bintang 4-nya ada 2 berarti 2A ditambah, dan bintang 5-nya juga ada 2, jadi yang ini dan ini ada 2. Berarti kita tulis di sini jadi 2B sama dengan 134 yang ini. Nah, kita tulis di sini 134. Dan kita akan menghilangkan variabel B, berarti untuk persamaan ke-1 tinggal dikali 2 supaya ini koefisiennya sama dengan yang di bawah. Jadi tinggal kalikan 2, 3A dikali 2 menjadi 6A ditambah 2B sama dengan 262, dan yang bawahnya 2A ditambah 2B sama dengan 134. Kita kurangkan. Nah, kita kurangkan berarti 2B nya habis. 6A kurangi 2A menjadi 4A sama dengan 262 kurangi 134. Berarti di sini anggap 12 kurangi 4 menjadi 8. Di sini menjadi yang 6 tinggal 5. 5 kurangi 3 berarti 2. 2 kurangi 1 jadi 1. Jadi A di sini adalah 12 dibagi 4 itu 3. Dan 8 dibagi 4 2. Jadi 32. Ini nilai A-nya sudah kita dapatkan 32. Sekarang kita bisa mencari nilai B dengan mensubstitusikan yang A terhadap persamaan ke-1. Jadi di sini nilainya adalah 3A ditambah B sama dengan 131. A-nya kita ganti dengan 32. Jadi 3 dikali 32 ditambah B sama dengan 131. Ini menjadi 3 dikali 32 itu menjadi 96 ditambah B sama dengan 131. Maka mencari B di sini sama dengan 131 kurangi 96. Nah, dan hasilnya adalah 1 kurangi 6 itu 5 ya. 2 kurangi 9, 12 kurangi 9, 3. Jadi 35. Ini B-nya sudah kita dapatkan, A-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua berarti di sini. Baris yang kedua itu terdiri dari di sini 1 bintang 4. Berarti 1 bintang 4 kita tulis A ya. Berarti di sini ada A ditambah nanti B. Di sini C-nya ada 2. Jadi A ditambah B ditambah 2C. Jadi A ditambah B ditambah 2C sama dengan, kita lihat sama dengannya adalah 159. Nah, sekarang kita masukkan A-nya adalah 32 dan B-nya adalah 35 ditambah 2C sama dengan 159. 32 ditambah 35 itu adalah 67. 67 ditambah 2C sama dengan 159. Jadi
2C di sini sama dengan 159 dikurangi 67. Jadi 2C sama dengan 9 kurangi 7 2. Terus 15 kurangi 6 itu berarti 9 ya. 15 kurangi 6 itu jadi 92. 92 berarti C di sini adalah di sini 92 dibagi 2, 9 bagi 2 itu 4. Jadi 46. Nah, C-nya sudah kita dapatkan 46. Dan sekarang kita perhatikan untuk mencari tanda tanya yang ini. Berarti ini ada di kolom ketiga. Di kolom ketiga itu berarti nilainya, perhatikan yang ini A-nya, ini A. Berarti A-nya ada 2 dan C-nya juga ada 2. Jadi kita masukkan ke sini. 2A ditambah 2C itu ini tanda tanya. Nah, A-nya sudah kita dapatkan tadi sebesar 32. A-nya 32. Berarti 2 dikali 32 ditambah 2 dikali C. C-nya kita dapatkan 46. Jadi sama dengan 2 kali 32 itu adalah 64. Ditambah 2 kali 46 itu berarti 92. Dan kalau dijumlahkan 4 tambah 2 ini 6. 9 tambah 6 adalah 15. Jadi 156. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 7, Trisna bersama ayahnya dan kakeknya sedang memanen tomat. Kita asumsikan yang Trisna sebagai A, terus ayahnya sebagai B, dan kakeknya sebagai C. Berarti di sini ada 3 variabel, dan perhatikan pekerjaan memanen tomat itu dapat diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Ini kalau bertiga, jadi persamaan ke 1. Di sini bentuknya sebagai perbandingan berbalik nilai juga. Jadi untuk Trisna kita tulis 1 per A ditambah kakeknya ayahnya ya 1 per B dan kakeknya 1 per C sama dengan ini kalau dikerjakan bertiga itu pekerjaannya bisa dikerjakan selama 4 jam. Dan jika Trisna bekerja sama dengan kakeknya maka menyelesaikan pekerjaan dalam 6 jam. Kalau Trisna bekerja sama dengan kakeknya, berarti Trisna itu 1 per A, kakeknya adalah 1 per C, sama dengan 1 per 6. Dan satu lagi, jika ayahnya dan kakeknya menyelesaikan pekerjaan, maka ini membutuhkan waktu 8 jam. Jadi ini persamaan ketiga, ayahnya adalah 1 per B, ditambah kakeknya, maka menghasilkan 1 per 8. Nah, di sini soal seperti ini kita eliminasikan untuk persamaan 1 dengan persamaan 3. Kita eliminasikan. Jadi di persamaan 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per 4. Dan persamaan keduanya adalah 1 per A ditambah dengan 1 per C sama dengan 1 per 6. Kita kurangkan langsung karena sudah sama. Ini dikurangkan habis. Ini habis. Jadi yang tersisa adalah 1 per B. Jadi sama dengan 1 per 4 kurangi 1 per 6. Jadi 1 per 4 dikurangi 1 per 6. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1 per B di sini, 1 per B di sini. Kalau ini disamakan penyebutnya dengan 12. Berarti di sini 3, 12 bagi 4 adalah 3 kali 1 jadi 3, 12 bagi 6 2 kali 1 jadi 2. Jadi 1 per B di sini sama dengan 1 per 12. Jadi ayahnya kalau mengerjakan sendirian maka waktu yang diperlukan adalah 12 ya, 12. Dan sekarang kita cari untuk nilai tadi ayahnya sudah diketahui berapa 12 ya. Berarti untuk mencari nilai yang lainnya untuk C, di sini kita ambil ke persamaan 3. Di persamaan 3 itu adalah kalau ayahnya bekerja sama dengan kakeknya, itu membutuhkan waktu 1 per 8. 1 per 8. Jadi tinggal masukkan 1 per B, B-nya sudah diketahui 12, jadi 1 per 12 ditambah 1 per C sama dengan 1 per 8.
Jadi 1/C di sini sama dengan 1/8 dikurangi 1/12. Jadi 1/C sama dengan 1/8 kurangi 12, kita samakan penyebutnya dengan 24. 24 bagi 8 3 kali 1 jadi 3. 24 bagi 12 itu 2 kali 1 jadi 2. Jadi 1/C sama dengan 1/24. Maka kemampuan si kakek itu adalah kalau mengerjakan sendiri butuh waktu 24 jam. Tadi ayahnya butuh waktu 12 jam, kakeknya 24 jam. Berarti sekarang tinggal mencari kemampuan Trisna ya. Yang Trisna itu 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C itu sama dengan 1/4. Ini persamaan ke-1. Sebenarnya bisa mungkin ya ke persamaan yang kedua juga sebenarnya bisa nih. A plus 1/C sama dengan 1/6. Nah, jadi bisa masukkan ke sini atau bisa juga dimasukkan ke tadi 1/A plus 1/C sama dengan 1/6. Nah, kita perhatikan yang ini lebih lebih sederhana ya dibanding yang ini. Jadi kita gunakan yang ini karena yang ini lebih sederhana. Jadi kita masukkan 1/A di sini sama dengan 1/6 kurangi 1/C. Jadi 1/A sama dengan 1/6. Tadi C-nya sudah kita dapatkan, untuk kemampuan kakeknya adalah 24. Nah, 24 jam. Jadi 1/A sama dengan, kita samakan dengan 24. 24 bagi 6 itu 4. Kali 1 jadi 4, di sini kurangi 1. Jadi 1/A di sini sama dengan 3/24. Kita perkecil 1/A menjadi 1/8. Nah, ini jadi kemampuan Trisna adalah 8 jam. Jadi Trisna atau A sama dengan 8. Terus B-nya bapaknya berarti tadi berapa bapaknya? 12 ya. Bapaknya 12 dan C-nya adalah 24. Kita cek dulu yang untuk bapaknya adalah yang 1/B. 1/B itu nah ini 12. Jadi kita ulang, himpunan penyelesaian di sini adalah Trisna 8, bapaknya 12 dan kakeknya 24. Ini jawaban untuk soal nomor 7. Diketahui dua bilangan di mana bilangan kedua sama dengan 6 kali bilangan pertama. Jadi kita tulis ada dua bilangan. Bilangan pertama kita anggap A dan bilangan kedua kita anggap B. Nah, ada dua bilangan ya, A, B. Dan di sini bilangan kedua sama dengan 6 kali bilangan pertama setelah dikurangi 1. Berarti nilai B di sini sama dengan 6 kali dari bilangan pertama dikurangi 1. Dan yang kedua, bilangan kedua juga sama dengan bilangan pertama dikuadratkan dan ditambah 3. Jadi B itu juga sama dengan bilangan pertama dikuadratkan kemudian ditambah 3. Sekarang pertanyaannya adalah cari kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang kita substitusikan saja, yang ini kita masukkan ke sini. Ini adalah isinya ini, jadi kita masukkan ke A kuadrat plus 3 itu sama dengan 6A min 1. Nah, masukkan ke sini. Jadi di sini A kuadrat plus 3 itu sama dengan 6 kali A menjadi 6A. 6 kali min 1 menjadi min 6. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri menjadi A kuadrat min 6A. Di sini plus 3, di sini min 6 ya, min 6. Berarti di sini menjadi plus 9 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, kita gunakan faktorisasi sama dengan, berarti di sini A ini sama dengan 0. Di sini jadi min 3 dan di sini juga min 3. Berarti ini sama ya, A-nya sama dengan 3. Nah, nilai A-nya sudah kita dapatkan sebesar 3 dan sekarang kita masuk ke bentuk persamaan. Perhatikan yang B di sini adalah A kuadrat ditambah 3. A-nya kita masukkan dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3.
3 kuadrat itu 9 tambah 3 12. Jadi bilangan A dan B nya itu adalah 3 dan 12. Ini jawabannya. Soal nomor 9, seorang pengusaha memiliki modal sebesar 420 juta dan membaginya dalam 3 bentuk investasi, yaitu tabungan. Kita tulis tabungan sebagai A. Ya, kita tulis di sini, dan seluruh investasinya itu adalah 420 juta. Jadi kalau investasi tabungan di sini ditambah dengan deposito berjangka, terus ditambah dengan apa lagi di sini? Obligasi ya. Ini hasilnya adalah 420 juta. Ini kalau ditotalkan nih. Dan sekarang ini nolnya kurang 3. Dan sekarang berarti ini anggap persamaan ke-1, persamaan kedua. Terus untuk persamaan keduanya diinvestasikan bentuk tabungan dengan suku bunga 5%. Berarti 5% untuk A. Ditambah terus 7% ya untuk deposit, jadi 7% B. Dan satu lagi adalah 9% untuk obligasi. Ini adapun total pendapatan tahunan dari ketiga investasi itu adalah 26 juta. 26 juta. 26 nolnya 3. 1 2 3 1 2 3. Dari total pendapatan. Nah, sekarang dan pendapatan dari investasi tabungan kurang dari 2 juta ya, kurang 2 juta dari total pendapatan 2 investasi lainnya. Yang tabungan itu tadi A ya, investasi. Jadi yang investasinya yang ini 5% dari, kita tulisnya seperti ini. 5% dari A di sini nilainya itu sama dengan 7% dari B ditambah 9% dari C kurangi 2 juta. Nah, ini jadi seperti ini, dan ini kita bisa tulis menjadi, ini untuk yang persamaan ketiga ya, persamaan ketiga berarti 5% A dikurangi 7% B dikurangi 9% C itu sama dengan minus 2 juta. Ini minus 2 juta. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita mulai proses ya. Di sini ada 3 persamaan, yaitu yang A plus B plus C sama dengan 420, terus 5% plus 7% plus 9% hasilnya 26, dan 5% kurangi 7% kurangi 9% hasilnya adalah minus 2. Sekarang kita eliminasikan persamaan 2 dengan 3 terlebih dahulu. Kenapa yang dipakai yang terlebih dahulu adalah 2 dan 3? Karena di sini perhatikan koefisiennya, angkanya sudah sama ya. Angka-angkanya sudah sama. Di sini 5%, yang ini 7%, yang ini 9%. Jadi bisa lebih mudah dikerjakan. Jadi kita tulis di sini 5% dari A ditambah 7% B ditambah 9% C itu sama dengan 26 juta. 1 2 3 1 2 3. Dan persamaan yang ketiganya adalah 5% A kurangi 7% B dikurangi ini B 9% C itu sama dengan minus 2 juta. Nah, seperti ini. Jadi di sini tinggal dikurangkan saja. Oh, bukan dikurangkan, tinggal ditambahkan saja. Kalau ditambahkan ini habis dan ini habis. Jadi yang tersisa adalah 5% tambah 5% menjadi 10% dari A. Nah, kalau dijumlahkan seperti ini berarti 26 juta dikurangi 2 juta menjadi 24 juta. Nah, 24 juta. Berarti A di sini sudah bisa kita dapatkan 24 juta dibagi 10%. Ini menjadi 240 juta.
Ini yang A nya sudah kita dapatkan 240 juta. Sekarang kita bisa mencari, atau yang A nya kita masukkan ke persamaan 1 dan 2 untuk menghasilkan persamaan 4 dan 5. Nanti dieliminasi. A nya sudah tahu 240 juta ya. Dan sekarang kita masukkan ke persamaan ke-1. Di ke-1 itu adalah A plus B ditambah C, hasilnya adalah pertama berapa tadi? 420 juta. 420 juta. Nah, ini A nya kita masukkan, yang A ini ke sini kita masukkan. Jadi di sini adalah 240 juta. A nya 240 juta. Ini banyak nolnya. Ditambah B ditambah C sama dengan 420 juta. Jadi hasilnya B ditambah C di sini, B ditambah C di sini sama dengan 420 juta dikurangi 240. Sekarang lihat angka yang 420 atau angka 24. Ini angka 42, terbalik ya. 42 dikurangi 24. Jadi 2 dikurangi 4 itu 8. Dan ini 4 menjadi 3. 3 kurangi 2 1. Nah, jadi 180 juta. Ini kita buat menjadi persamaan keempat. Dan sekarang untuk persamaan kelima kita masukkan ke persamaan kedua ya. Kita masukkan ke persamaan kedua. 5% tambah 7% tambah 9% hasilnya 26 juta. Nah, di persamaan kedua itu 5% A ditambah tadi 5% A ya, tambah 7% tambah 9%. 7% B ditambah 9% C itu sama dengan 26 juta. Dan A nya sudah kita dapatkan 240 ya, 240 juta. Jadi kita masukkan 5% dari A. Jadi 5% itu 5/100 dari 240 juta. Tadi A nya sudah diketahui berapa? 240 juta ya, 240 juta. Itu 23 123 ditambah 7% B ditambah 9% C sama dengan 26 juta. Nah, seperti ini 1 2 3. Berarti ini coret. Ini coret. Nah, berarti nolnya ada 1 2 3 4 5. Ada nolnya, ada 5 ya. 24 kali 5 itu sudah 120. Tambah 0 tambah jadi 1 2 3 4 jadi 120. 1 2 3 4 5 tambah 5 1 2 3 4 5. Jadi ini berapa ini? 1. Nah, jadi 12 juta ya, 12 juta. Jadi untuk 7% B ditambah 9% C itu sama dengan 26 juta kurangi 12 juta. Nah, dikurangi 12 juta. Jadi 26 kurangi 12 itu berarti 14. Jadi 14 juta. Nah, ini persamaan kelima. Sekarang kita eliminasikan persamaan keempat dan persamaan kelima. Di persamaan keempat itu adalah B tambah C 180 juta. B ditambah C sama dengan 180 juta. 1 2 3 dan sekarang yang persamaan kelimanya adalah 7% B. 7% B ditambah 9% C itu sama dengan 14 juta. Nah, 14 juta. Berarti di sini tinggal disamakan koefisiennya. Misalkan yang ini kita kalikan 7%. Yang atas berarti 7% B ditambah 7% C sama dengan 7% kali berapa? 180. Berarti kalau 7% kali 180 juta, ini kita hilangkan nolnya 2 ya. Jadi 1 2 3 4 5.
Terus 18 kali 7 itu 126. Ditambah nolnya jadi 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, jadi seperti ini. Terus yang bawahnya 7% B ditambah 9% C sama dengan 14 juta. Yang ini jadi 12.600.000 ya, yang ini. Yang ini 14 juta. 1 2 3 1 2 3. Berarti tinggal dikurangkan. Ini habis. Berarti yang ini tinggal minus 2% C sama dengan yang ini juga minus 12.600.000 atau 14 kurangi 12,6 itu menjadi berapa? Coba 12 juta. Ini berarti 140 kurangi 126 saja, berarti ini 4. 3 kurangi jadi 24 ya. Iya, jadi ini 4, 3 kurangi 2, ini 14, jadi 14. Ini jadi minus 14 ya. Jadi minus berapa tadi? 14 0. Pertama kita hitung dulu yang ini. Jadi ini 14 0 1.400.000 ya. Nah, jadi 1.400.000. Oh, ini kebanyakan nol. Jadi ini nolnya jelek nih. 1, nah kayak gini. Nah, jadi 1.400.000. Jadi C di sini min bagi min habis 1.400.000 dibagi 2%. 14 bagi 2 itu 7. Ya, 7 persennya naikkan ke atas tambah 0 lagi. Jadi 7 ditambah nolnya 2 jadi 740 ya. Terus 000 000. Oh, jadi ini ada kesalahan saya menghitung. Kita hitung ya. Yang 1.400.000, 1.400.000. Nah, tulisnya seperti ini saja, 1.400.000. Nah, dibagi 2%, 2/100. Ini menjadi 1.400.000. Nah, seperti ini dikali 100/2. Jadi sama dengan 14 dibagi 2 itu 7. Ditambah nolnya 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini investasi untuk yang C atau obligasi sebesar 70 juta. Berarti untuk mencari investasi yang bagian B ya, untuk yang bagian B tadi, yang bagian B di sini adalah B ditambah C sama dengan 180 juta. Untuk yang bagian B-nya jadi B ditambah C sama dengan 180 juta. Berarti untuk mencari yang bagian B di sini C-nya sudah kita dapatkan 70 juta. Jadi B ya, ini B sama dengan 180 juta. 123 dikurangi C. Nah, jadi B di sini sama dengan, sedangkan C-nya adalah 70 juta. C-nya adalah 70 juta. Jadi 180 juta. Nah, 180 juta kurangi 70 juta. Nah, kurangi 70 juta. Dan hasilnya adalah untuk investasi yang B itu adalah 18 kurangi 7 itu 11 ya. Jadi 110 juta. Nah, ini jawabannya. Jadi yang tadi investasi A-nya sudah kita dapatkan 240, A-nya 240 juta. Ini pakai J ya, juta. Dan yang B-nya adalah ini, yang B 110 juta, dan yang C-nya adalah 70 juta. Ini jawabannya. Soal nomor 10, suatu tempat parkir dipenuhi 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan mobil van. Luas parkir mobil van adalah 5 kali luas parkir sepeda motor. Jadi mobil van di sini anggap persamaan ke 1 ya. Di sini ada luas parkir mobil van. Mobil van kita anggap
A ya. Terus mobil biasa kita anggap B, dan motor kita anggap C. Sepeda motor kita anggap C. Dan mobil biasa ya, untuk mobil kita anggap B, cuma mobil yang biasa. Jadi di sini luas parkir mobil pen adalah 5 kali luas parkir sepeda motor. Jadi yang mobil pen itu sama dengan 5 kali luas sepeda motor. Sedangkan 3 kali luas parkir untuk mobil, 3 kali luas parkir untuk mobil kita anggap C, itu sama dengan luas parkir mobil pen ditambah dan sepeda motor. Nah, jadi seperti ini, dan keseluruhannya adalah A ditambah B ditambah C adalah 180. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Di sini yang ini angka 3, ini angka 3 ya. Jadi di sini kita bisa substitusikan ya, kita bisa substitusikan misalkan dari 1 ke 3 kita substitusikan. A-nya di sini A sama dengan 5C. A sama dengan 5C. Ini persamaan yang ketiga itu A plus B plus C sama dengan 180, dan persamaan yang kedua ininya adalah A sama dengan 5C, berarti yang ini kita masukkan ke sini. Jadi 5C ditambah B ditambah C ya sama dengan 180. 5C tambah B tambah C, berarti di sini menjadi B ditambah 6C. Jadi B ditambah 6C, ini huruf 6, angka 6, ini C sama dengan 180. Dan sekarang kita perhatikan satu kita masukkan ke 2. Satu kita masukkan ke 2. Dari yang 3B itu sama dengan A ditambah C. Persamaan kesatunya adalah A sama dengan 5C. Ini yang kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke, saya kasih warna saja. Nah, ini ke sini ya. Kita masukkan. Jadi 3B sama dengan A-nya diganti dengan 5C. 5C ditambah C. Berarti ini menjadi 3B sama dengan 6C. 3B sama dengan 6C. Berarti B di sini sama dengan 2C. Nah, B-nya jadi 2C. Ini masuk ke, lalu yang ini kita masukkan ke persamaan yang tadi. Ini ke sini kita masukkan. Jadi yang B ditambah 6C di sini sama dengan 180. B-nya ganti dengan 2C. Ya, masukkan. Jadi di sini 2C ditambah 6C sama dengan 180. Jadi 8C di sini sama dengan 180 dibagi 8. Sebentar. Jadi 8C sama dengan 180, maka jadi C sama dengan 180 dibagi 8. Kalau diperkecil dibagi 2, ini 90 per 4. Kalau dibagi 2 lagi berarti 45 per 2. Ini biasanya angkanya jadi dibulatkan karena tidak mungkin ada mobil ukuran 1,5 ya, atau motor 1,5, atau kendaraan yang lain ukurannya 1,5. Dan sekarang C-nya sudah kita dapatkan 45, maka kita bisa mendapatkan nilai A. Jadi ya, kalau yang ini kita bulatkan 45 dibagi 2 itu bisa menjadi, ini kan 22,5, bisa dianggap menjadi 23 ya, 23 motor. Ini untuk C. Dan sekarang yang A sama dengan 5C. Ini A itu pen ya, 5C. Dan C-nya kita masukkan saja yang 40 angka originalnya, 5 kali 45 per 2. Nah, seperti ini. Jadi 45 per 2 itu berarti sama dengan, sebentar, di sini 5 dikali 22,5. Nah, kalau kalikan 5 kali 5 25, 5 kali 2 10 tambah 2 di bawah 1 10 11. Jadi yang ini 112,5 ini kita bisa bulatkan menjadi 113. Yang A ya, A nya 113
C nya 23 kalau dibulatkan ya. Kalau dibulatkan ini jadi segini. Sekarang untuk mencari nilai B, di sini ada B ditambah C sama dengan 180. B, sebentar kita lihat lagi. Oh, bukan B ditambah C, ini A tambah B ya. A ditambah B tambah C sama dengan 180. A ditambah B ditambah C, ini untuk persamaan dari atas 180. Tadi A nya adalah 22,5 dan B nya belum tahu ya, dan C nya adalah, oh bukan A nya yang 22,5, terbalik ya saya. Jadi yang A ini, nah yang A nya itu adalah 112,5. Nah seperti ini, ditambah B ditambah C nya adalah 22,5 sama dengan 180. Berarti mencari nilai B di sini, ini B. Nah, mencari B di sini sama dengan 180 dikurangi 22,5, terus dikurangi, wah ini tidak cukup, ke bawah saja, dikurangi 112,5. Nah ini ya, jadi sama dengan, kita jumlahkan dulu yang ini supaya mudah. 112,5 ditambah 22,5, jadi di sini kita tulis 180 dikurangi, sekarang 5 tambah 5 itu menjadi 0, 3 tambah 2 menjadi 5, 3, 1. Nah kurangi 135, berarti sama dengan 180 kurangi 135 itu berarti menjadi 45. Nah ini mobil biasanya ada 45, mobil pennya ada, kalau ini kalau sudah dibulatkan menjadi 113, dan motornya adalah tadi 23 ya. Ini pembulatan dari 22,5, ini asalnya dari sini, dan ini asalnya yang 113 dari 112,5.